Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Daud Sultanullah Firdaus, penulis 1, Aulia Rahman, penulis 2, dan Pak Surya Budiman, penulis 3. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang jurnal analisis kami mengenai analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume produk tabungan pada Bank Seminiaga Tbk. Baik, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi yang diterapkan Bank Seminiaga dalam meningkatkan pertumbuhan tabungan atau kasa yang dirasa saat ini belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan jumlah produk tabungan, sehingga sangat membutuhkan studi penelitian dalam meningkatkan strategi tambahan yang signifikan yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah tabungan. Nah, kita dimulai dengan pendahuluan bahwa eh, kita melihat ada 10 bank terbesar di Indonesia di tahun 2022. Menurut data statistik yang dirilis OJK, terdapat 107 bank umum dan 1.400 bank perkreditan yang beroperasi di Indonesia. Namun demikian, tujuannya nasabah atau investor harus cerdas memilih mana bank yang baik untuk dijadikan tempat menabung atau ingin menempatkan saham atau investasi di situ. Salah satu pertimbangannya adalah memilih bank yang jumlah aset yang dimiliki oleh institusi tersebut semakin besar aset, menandakan bahwa institusi tersebut aman dari resiko kebangkrutan. Nah, kita melihat tertinggi ada Bank BUMN yang mana dijuarai oleh Bank Mandiri dan Bank BRI dengan 1.800 triliun, Bank Mandiri, Bank BRI 1.600 triliun. Ini adalah bank BUMN yang tujuannya untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia. Nah, disusul bank swasta pertama yaitu Bank Sentral Asia dengan 1.200 triliun, dan yang kedua bank swasta kedua dengan Bank Seminiaga dengan 307 triliun. Ada di urutan ketiga. Dan yang urutan terakhir adalah Bank BTN dengan jumlah 199 triliun asetnya. Baik, untuk kajian literatur yang kita pakai yaitu strategi pemasaran oleh Philip Kotler, yang mana dalam bukunya Marketing Management, Philip Kotler menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan strategi pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasar, yang kedua penerapan promosi dan penetapan tujuan, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat komunikasi dan penentuan harga, yang kelima strategi distribusi dan evaluasi dan pengendalian. Nah, strategi-strategi ini yang mana cukup harus dilakukan oleh sebuah produk agar efektif dalam strategi pemasaran. Nah, tujuan dari strategi pemasaran tersebut adalah supaya pertumbuhan penjualannya semakin pesat dengan mengenali peluang pasar, menargetkan segmen yang tepat, dan merancang program yang efektif. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar, tujuannya menggali dan merebut pangsa pasar dari pesaing-pesaing yang ada. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat kepada pelanggan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, meningkatkan keuntungan. Dan enam, membangun keunggulan kompetitif. Jadi tujuan dari strategi pemasaran tersebut adalah seperti itu. Juga kajian analisis SWOT, yang mana kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari produk tersebut. Tapi masih ada faktor yang bisa mengembangkan strategi pemasaran, yaitu kita bisa melihat kelemahan dan mengambil peluang dari mengelola ancaman tersebut. Nah, kajian literatur berikut kita memakai dari Philip Kotler bahwa setiap pemasaran wajib memiliki 3 segmen. Yang pertama adalah segmentasi pasar, targeting pasar, yang ketiga positioning pasar.
Untuk bauran pemasaran juga marketing mix, harus terdapat 4 poin yang itu product, price, place, dan promotion. Jika poin-poin tersebut sudah mencukupi, kombinasi pemasaran akan lebih efektif. Nah, masuk ke hasil pembahasan. Berdasarkan raca tahunan Bank Semi Niaga mengalami peningkatan kasa dari tahun ke tahun. Ya, kita bisa melihat total kasa di tahun 2021 144 triliun, naik 24,3 triliun dibanding tahun lalu. Bahkan di tahun 2021 eh, ada kenaikan, ya total tabungan ada kenaikan 72,5 triliun menjadi 72,5 triliun, atau naik 4,7 triliun dibanding tahun lalu. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotler bahwa strategi pemasaran terdiri dari analisa, pengembangan strategi, dan kegiatan implementasi dalam mengembangkan misi pasar. Tujuannya adalah menetapkan tujuan serta mengembangkan implementasi dan mengatur program-program untuk memenuhi nilai-nilai yang diinginkan konsumen. Nah, untuk segmentasi pasar, targeting dan positioning, Bank Semi Niaga sudah menerapkan 4 hal untuk segmentasi dari geografis, demografis, psikologi, dan perilaku. Jadi, pembagian segmen geografis terdiri dari apakah wilayahnya di mana, apakah di kota besar atau pedesaan, ini tentu akan diberikan produk yang berbeda. Dan untuk demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan atau pekerjaan, setiap nasabah ditargetkan dengan produk yang berbeda juga. Untuk psikografis, berdasarkan faktor psikologis seperti gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian pelanggan, tentu akan memiliki treatment khusus dalam menargetkan segmen tersebut. Nah, untuk segmen perilaku seperti perilaku berdasarkan pembelian atau penggunaan produk layanan nasabah yang sering digunakan, uh, itu juga akan menjadi segmen khusus dalam hal ini. Nah, target pasar dari Bank Semi Niaga ini ada 4 poin. Yang pertama adalah nasabah perorangan, yang mana menargetkan nasabah dengan berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan, giro, deposito, kartu kredit yang lebih lengkap. Ya, produknya lebih lengkap. Dan untuk segmen khusus, Semi Niaga juga menargetkan segmen pasar khusus seperti nasabah dengan kebutuhan perbankan khusus, syariah, kebutuhan dengan tingkat pendapatan tinggi, atau nasabah dengan kebutuhan perbankan internasional. Nah, ini dicukupi dengan produk-produk layanan yang prioritas tentunya. Terus juga untuk target pasar UMKM, untuk segmen ini dikembangkan juga menawarkan produk-produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan UMKM seperti pinjaman dan sebagainya. Untuk layanan nasabah korporat dan institusi menargetkan dengan cara menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan perbankan, apakah itu korporat, pembiayaan, modal kerja, pembiayaan investasi, dan layanan treasury. Nah, berikut adalah positioning Bank Semi Niaga. Nah, positioning ini yang hal yang melekat pada diri nasabah gitu ya, karena memiliki keunggulan yang unik yang diberikan oleh perbankan. Nah, keunggulan pertama adalah keunggulan regional, bahwa Bank Semi Niaga hadir sebagai bank yang kuat di kawasan Asia Tenggara dengan memposisikan diri sebagai mitra yang terpercaya bagi nasabah. Juga memiliki keunggulan dalam membantu nasabah beroperasi secara lintas negara di kawasan ASEAN. Nah, positioning yang kedua, inovasi digital, dengan menyediakan layanan perbankan digital yang mudah diakses, aman, dan terpercaya, sehingga untuk menekan penggunaan teknologi terbaru untuk memudahkan transaksi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, bank inklusif menyediakan layanan perbankan untuk untuk semua segmen, ya termasuk UMKM serta nasabah dengan pendapatan rendah.
Jadi berikan literasi keuangan yang baik kepada mereka tentunya. Layanan nasabah korporat. Jadi Bank Seminiga sangat baik untuk memberikan layanan perbankan yang cocok untuk perbankan korporat, treasury dan pembiayaan pembiayaan lainnya. Untuk marketing mix PT Bank Seminiaga, kita melihat dengan produk price place promotionnya sudah tepat dilakukan. Produknya memiliki layanan produk yang beragam, yang banyak sekali, bahkan yang lengkap, sehingga bisa disesuaikan untuk kebutuhan konsumen. Untuk price, harganya, Bank Seminiga menetapkan harga untuk setiap produk dengan harga yang terbaik. Jadi untuk setiap segmen tentu biaya produk dan lainnya berbeda-beda uh, sehingga cocok untuk pasar yang dituju. Ya, untuk harga mungkin produk usia sekolah berbeda dengan produk uh, usia mapan atau bekerja seperti itu. Untuk distribusi atau place, Seminiaga tentu didukung oleh uh, bank yang cabang yang cukup banyak, lebih dari 400 cabang yang terbesar di seluruh Indonesia, dan ini menjadi faktor kekuatan yang menentukan dalam pendistribusian produk tersebut. Dan untuk promotion sudah dilakukan berbagai promosi di media cetak, elektronik dan digital promosi, sehingga program produk-produk dan programnya uh, cukup berperan dan diminati oleh masyarakat tentunya. Nah, untuk analisis SWOT bahwa kita melihat dari strength, weakness, threat dan opportunistisnya tentu memiliki kelebihan masing-masing. Untuk strength-nya tentu Bank Seminiga hadir dengan presensi yang luas, diversifikasi produk dan layanan yang cukup lengkap, fokus pada inovasi dan teknologi, juga memiliki kemitraan strategis pada institusi-institusi keuangan. Nah, untuk trade-nya, ini ancaman dari luar, tentu persaingan di industri perbankan yang cukup ketat membuat ini menjadi ancaman yang cukup serius. Terus juga perubahan regulasi dari pemerintah yang harus diikuti terus, resiko kredit dan pemulihan piutang, risiko keamanan dan perlindungan data konsumen juga hal yang prioritas harus ditangani dengan serius. Perubahan teknologi dan perilaku konsumen juga membuat ancaman yang bisa membuat Seminiaga. Nah, untuk weakness tentu memiliki kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki, yaitu reputasi dan citra mereknya uh, yang harus kuat, terus juga efisiensi operasional ya, dengan menekan biaya operasional tentu akan meningkatkan keuntungan. Perubahan regulasi yang ketat dan ketatnya persaingan dan keamanan perlindungan data. Nah, dalam setiap perbankan tentu ini yang harus diprioritaskan supaya tidak menjadi kelemahan ya. Dan kesempatannya juga dalam uh, opportunities industri ini tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat dan kuat yang harus diikuti, dan digitalisasi dan teknologi finansial yang sudah menjadi tren ya di sekarang ini tentu membutuhkan uh, inisiatif-inisiatif baru dan kolaborasi dari kemitraan strategis uh, institusi-institusi yang berkaitan dengan keuangan ya harus dikolaborasikan yang menjadi peluang untuk kedepannya, juga peningkatan inklusi keuangan. Dan kesimpulan terakhir adalah dari analisis ini, untuk strategi pemasaran Seminiaga ini cukup berhasil karena bisa meningkatkan volume penjualan dari tahun ke tahun ya. Peningkatan penjualan tersebut didukung oleh faktor-faktor segmentasi pasar yang baik, penentuan target pasar yang baik, yang sesuai, dan positioning produk yang efektif, sehingga bisa mengenai hati masyarakat. Nah, untuk segmentasi pasar, Seminiaga juga menggunakan segmen pasar berdasarkan demografi, geografi, dan gaya hidup masyarakat, perilaku konsumen dengan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta preferensi
konsumen, ya, sehingga bisa menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk mencapai target pasar yang sesuai. Nah, untuk target pasar, untuk setiap karakteristik tentu berbeda dan kebutuhan. Misalnya UMKM ditawarin produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan kapasitas finansial UMKM tentu berbeda juga dengan produk yang ditawarkan pada nasabah perorangan. Nah, target pasar ini menentukan kita pengen bermain di sisi yang mana, gitu ya. Tentu nasabah corporate dan nasabah segmen khusus juga akan diberikan produk-produk yang berbeda. Nah, eh, Cmega juga terus berinovasi digital dan memiliki keunggulan di ASEAN. Jadi untuk bank-bank lokal tentu besarnya di kawasan lokal saja, tapi SME Niaga ingin mewujudkan keunggulan di ASEAN supaya uh, nasabah bisa mendapat layanan lintas negara ya untuk di kawasan ASEAN. Nah, mix marketing yang digunakan adalah meliputi bauran pemasaran seperti bauran bauran pemasaran digunakan untuk menempatkan pada produk yang tepat sehingga harga yang sesuai, promosi produk yang sesuai, dan distribusi yang sesuai. Jadi ini didukung juga jaringan yang luas. Ya, marketing mix-nya juga tadi sudah dijelaskan 4P, product price place promotion-nya sudah dijalankan dengan baik. Nah, untuk analisis SWOT yang tadi menunjukkan bahwa Seminiga memiliki kekuatan dan jaringan yang luas. Jadi produk yang beragam, fokus pada inovasi dan teknologi, dan kemitraan strategis. Namun juga harus melihat kelemahan dalam hal efisiensi operasional, perubahan regulasi, dan ketatnya persaingan. Nah, peluang-peluang tersebut eh, terletak pada ekonomi yang kuat, ya, pertumbuhan ekonomi yang kuat, digitalisasi dan teknologi finansial, kolaborasi dengan kemitraan sejenis. Ya, jadi ini adalah peluang yang harus dilihat. Untuk sementara persaingannya juga ancamannya persaingan yang ketat di industri perbankan ini, perubahan regulasi yang cepat, dan resiko keamanan dan perlindungan data konsumen ini juga harus diprioritaskan. Nah, salah satu perumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu dengan untuk meningkatkan pertumbuhan kasa, yaitu salah satunya dengan peningkatan layanan uh, transaksional digital banking, ya. Jadi uh, nasabah bisa melakukan transaksi di mana saja dengan bantuan 7 produk berikut. Jadi untuk ATM Galeri, jadi kalau mau bepergian tidak perlu kehabisan uang karena ATM-nya tersebar di ribuan tempat, gitu ya. Dan saya klik untuk keleluasaan dalam bertransaksi, ya, bisa di mana saja dan kapan aja dengan menggunakan laptop tentunya. Digital loan, ya, ini lebih mendekatkan juga kepada nasabah karena buka di jam-jam hari libur biasanya, dan letaknya juga berdekatan dengan kawasan perumahan atau lebih dekat ke customer. Oktomobile dikembangkan supaya nasabah mudah bertransaksi dalam genggaman, ya, menggunakan smartphone. Phone banking juga layanan call 14041 yang bisa membantu nasabah dalam melakukan transaksi. Private Assistant juga layanan phone banking dengan kemudahan dan transaksi dengan limit yang lebih tinggi. Nah, rekening ponsel ini juga yang menarik karena nasabah bisa melakukan transaksi dengan menggunakan rekening telepon. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu tentunya, ya, mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.